Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja terlihat sangat gembira. Dan untuk meluapkan kegembiraannya, ia duduk di taman istana sambil bersenandung. Sang permaisuri pun lalu menghampirinya. "Kelihatannya kau sedang bahagia," tanya sang permaisuri. "Benar wahai istriku, karena aku dapat kabar baik," jawab Baginda Raja. "Kabar baik apa hingga membuatmu sampai sebahagia itu?" tanya sang permaisuri penasaran. "Tadi malam aku bermimpi berjalan-jalan di taman surga yang indah. Di dalamnya ada istana megah yang terbuat dari permata dan mutiara. Saat aku akan memasukinya, tiba-tiba ada suara misterius berkata kepadaku, 'Belum saatnya kau memasuki istana itu. Kelak istana itu akan menjadi milikmu. Tapi bila kau berbuat adil untuk rakyatmu dan mengasihi rakyat miskin.' Seketika aku terbangun dari mimpiku. Mulai sekarang aku akan menyayangi dan mengasihi semua rakyatku," kata Baginda Raja. Di saat itulah terlintas di benak Baginda Raja sosok Abu Nawas. "Selama ini aku sering mengerjai Abu Nawas. Aku akan panggil dia dan aku akan minta maaf padanya," pikir Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana diperintah untuk memanggil Abu Nawas. "Tapi Paduka, bukankah Abu Nawas telah gila? Semenjak kematian ayahnya dan ketika Paduka menyuruh dia untuk jadi hakim, ia berperilaku seperti orang tidak waras," tutur salah satu pengawal. "Bilang saja padanya kalau saya sudah tidak menginginkan dia untuk jadi hakim," balas Baginda Raja. Lalu berangkatlah beberapa pengawal menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka langsung dibentak Abu Nawas. "Mau apa lagi kalian kesini? Sudah, sana pergi," hardik Abu Nawas berpura-pura gila. "Kami diutus Paduka Raja untuk meminta Tuan Abu datang ke istana. Dan kata Paduka Raja, beliau sudah tidak menginginkan Tuan Abu untuk menjadi hakim," jawab salah satu pengawal. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia bertanya-tanya, "Lalu tujuan Paduka memanggilku untuk apa?" Karena penasaran, Abu Nawas pun ikut bersama para pengawal berangkat ke istana. Dan tentunya masih dengan tingkah berpura-pura gila. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hai Harun, kau selalu saja mengganggu istirahatku. Ada apa kau menyuruhku datang kemari?" tanya Abu Nawas. Karena mengira Abu Nawas sudah gila, Baginda Raja tidak marah saat Abu Nawas memanggil hanya namanya saja. "Iya Abu Nawas, saya minta maaf. Tujuanku memanggilmu kemari karena aku mau minta maaf karena selama ini aku sering mengerjaimu. Aku juga tidak akan lagi memaksamu untuk menjadi hakim," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun terkejut dengan perubahan pada diri Baginda Raja. Ia tak lagi mudah marah, malah bersikap santun kepada dirinya, meskipun Abu Nawas telah berbuat tidak sopan. "Wahai Abu Nawas, bagaimana kalau kita makan-makan? Apalagi kalau menunya hidangan ikan. Pasti nikmat dan lezat," ajak Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas menyetujui ajakan tersebut. Kemudian Baginda Raja memerintahkan salah satu prajurit memanggil nelayan untuk membawakan ikan. Tidak berselang lama, datanglah nelayan dengan membawa ikan-ikan permintaan Baginda Raja. Ternyata sang nelayan adalah kawan Abu Nawas yang juga cerdik seperti dirinya. Setelah memberikan ikannya, Baginda Raja menghadiahi sang nelayan berupa uang sejumlah 4.000 dinar dan mempersilahkan sang nelayan untuk pulang. Saat si nelayan melangkah pergi, sang permaisuri berkata kepada Baginda Raja, "Uang yang kau berikan terlalu besar. Itu bisa membuat iri para prajurit istana.
Mereka pasti akan merasa dibeda-bedakan, protes sang permaisuri. Ya sudah, nanti semua prajurit akan saya naikkan upahnya jadi 5.000 dinar, balas Baginda Raja. Prajurit kita jumlahnya ribuan. Kalau kau melakukan itu, nanti dalam waktu beberapa hari saja semua harta pemerintahan akan habis, ujar sang permaisuri. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Baginda Raja. Panggil nelayan tersebut dan tanyakan padanya apakah ikan itu jantan atau betina. Jika ia menjawab betina, katakan kau tidak menyukainya. Dan bila ia menjawab jantan, maka kau katakan juga bahwa kau tidak menyukainya. Lalu suruh dia mengembalikan uangnya dan beri dia uang sesuai harga yang wajar, saran sang permaisuri. Abu Nawas yang masih berada di situ berkata kepada Baginda Raja, "Hai Harun, jangan mau diperdaya oleh wanita. Tak perlu kau panggil nelayan itu, percuma saja." Akan tetapi Baginda Raja tak menghiraukannya. Ia tetap memanggil si nelayan dan bertanya kepadanya, "Ikan yang kau berikan jantan atau betina?" Si nelayan lalu mencium lantai di mana ikan itu diletakkan. "Ampun Paduka yang mulia, ikan ini bukan jantan, bukan pula betina, karena ikan ini telah dikebiri," jawab si nelayan. Baginda Raja pun tertawa mendengar jawaban tersebut dan memberinya tambahan uang 4.000 dinar. Saat si nelayan berjalan keluar istana, satu keping uang dirham jatuh ke lantai. Ia pun mengambilnya dengan cara membungkuk. Melihat hal itu, sang permaisuri kembali berkata kepada Baginda Raja, "Alangkah rendahnya sifat orang ini, sehingga ia bahkan tak dapat berpisah dengan uang 1 dirham." Kemudian Baginda Raja hendak memanggil kembali nelayan tersebut. "Hai Harun, jangan hentikan nelayan itu, percuma saja, biarkan dia pergi," cegah Abu Nawas. Lagi-lagi Baginda Raja tidak menuruti saran Abu Nawas. Ia tetap memanggil kembali si nelayan. "Hai nelayan, betapa rendah dan hinanya dirimu. 1 dirham saja tidak kau relakan diambil orang, padahal kau sudah punya uang yang cukup banyak," kata Baginda Raja kepada si nelayan. "Maaf Paduka yang mulia, saya bukanlah orang yang hina. Uang hanya 1 dirham, siapa juga yang mau mengambilnya? Saya hanya menghargai dan mengagungkan kepingan uang 1 dirham, karena di kepingan uang tersebut terukir gambar Paduka yang mulia. Jika uang itu aku tinggalkan di tanah, pasti akan terinjak-injak oleh orang yang lewat. Dan itu berarti tidak menghormati Paduka yang mulia," tutur si nelayan menjelaskan. Mendengar jawaban si nelayan, Baginda Raja kembali menjadi sangat gembira dan memerintahkan bendahara istana untuk memberinya lagi kepada nelayan tambahan uang sejumlah 4.000 dinar. Setelah si nelayan sudah meninggalkan istana, Abu Nawas berkata, "Bukankah sudah aku katakan untuk jangan menghentikannya? Meskipun dia hanya seorang nelayan, tapi dia itu cerdik." Baginda Raja menjawab, "Ternyata aku lebih gila darimu Abu Nawas. Kau telah menasehati aku, tapi aku tidak mau mendengarkannya. Aku malah menuruti wanita yang justru membuatku kehilangan banyak uang." Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Baginda Raja perintahkan semua menterinya untuk berkumpul di istana. Setelah semua menterinya berkumpul, Baginda Raja lalu menyampaikan maksudnya. "Kalian semua saya undang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada kalian karena selama ini kalian telah bekerja keras ikut membantu mengurus negeri yang kita cintai ini. Yang kedua, hari ini adalah hari jadi negeri kita. Jadi sebagai rasa terima kasihku, kalian semua akan mendapatkan hadiah," kata Baginda Raja menjelaskan. Mendengar hal itu, para menteri istana bersorak kegirangan. "Terima kasih Paduka yang mulia," kata salah satu menteri.
Di tengah suasana penuh kegembiraan, tiba-tiba salah satu menterinya bertanya, "Paduka yang mulia, bukankah Abu Nawas juga sering membantu menangani masalah yang ada di dalam negeri kita? Dia juga sering menghibur Paduka yang mulia, tapi kenapa dia tidak diundang?" Seketika Baginda Raja tersadar. Ia hampir saja melupakan seseorang yang sangat ia kagumi akan kecerdikannya. "Terima kasih wahai menteriku, kamu telah mengingatkan saya," balas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas. Tidak berapa lama, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas sempat terkejut karena yang ia lihat tidak seperti biasanya. Seluruh menteri istana berkumpul tanpa ada satu orang pun yang tidak hadir. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil saya? Sepertinya ada masalah yang serius," tanya Abu Nawas. "Tidak ada masalah apa-apa Abu Nawas. Justru ini adalah hari yang penuh kebahagiaan," balas Baginda Raja. "Alhamdulillah kalau begitu. Tapi ada tujuan apa saya dan semua menteri istana diperintah menghadap Paduka?" tanya Abu Nawas kembali. Baginda Raja lalu memberitahu bahwa Baginda Raja akan memberikan hadiah kepada semua menterinya termasuk Abu Nawas. Hadiah yang akan dibagikan tersebut sebagai wujud terima kasih Baginda Raja kepada orang-orang yang telah berjasa ikut andil mengurus negeri dan rakyatnya. Kemudian Baginda Raja mengajak Abu Nawas dan semua menterinya memasuki ruangan besar yang penuh dengan perhiasan emas. "Saat ini kuhadiahkan kepada kalian sebuah kebebasan sampai waktu yang telah aku tentukan. Silahkan peganglah apa yang besar yang ada di dalam ruangan ini, dan apa yang berhasil kalian pegang akan menjadi milik kalian," teriak Baginda Raja. Spontan para menteri berhamburan mencari sesuatu yang mereka senangi. Masing-masing berebutan untuk menyentuh perhiasan yang paling besar agar bisa menjadi miliknya. Sedangkan Abu Nawas sendiri hanya terdiam. Ia sama sekali tidak ikut memperebutkan hadiah. Ia tetap berdiri di samping Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi heran. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu diam saja? Kamu tidak butuh hadiah emas?" tanya Baginda Raja. Ditanya seperti itu, Abu Nawas justru cengengesan sambil terus menatap Baginda Raja. Tanpa diduga, dari belakang Abu Nawas memeluk Baginda Raja sangat erat. "Hei Abu Nawas, apa-apaan ini? Apa yang kamu lakukan?" teriak Baginda Raja kesakitan. Baginda Raja berusaha berontak, namun Abu Nawas semakin erat memeluknya, hingga Baginda Raja pun tak berdaya melakukan sesuatu. "Abu Nawas, kamu sudah gila ya? Lepaskan Abu Nawas!" teriak Baginda Raja. Kali ini Baginda Raja berontak sekuat tenaga, dan akhirnya Abu Nawas pun terpental jatuh. Ketika Abu Nawas hendak berdiri dan beranjak, Baginda Raja mengumumkan bahwa waktu yang ditentukan telah habis. Dari seluruh menteri terlihat masing-masing memegang beberapa perhiasan emas yang berhasil mereka dapatkan. "Emas yang ada di tangan kalian sepenuhnya adalah milik kalian. Silahkan dibawa pulang," kata Baginda Raja. Maka satu persatu para menterinya mohon diri pamit pulang. Begitu juga dengan Abu Nawas. Ia mohon pamit kepada Baginda Raja. "Tunggu Abu Nawas, jangan pulang dulu. Aku masih ada urusan sama kamu," ucap Baginda Raja. Baginda Raja lalu menanyakan kepada Abu Nawas perihal tingkah anehnya yang tiba-tiba memeluk dirinya. "Maaf Paduka yang mulia, semua menteri Paduka adalah orang-orang bodoh. Mereka lebih memilih beberapa harta Paduka. Padahal jika mereka memilih Paduka, niscaya mereka akan memiliki semua harta itu. Aku melihat semua harta Paduka sangat aku sukai, hingga rasanya sayang sekali jika aku hanya memilih salah satunya. Maka aku memeluk Paduka yang mulia,
agar Paduka menjadi milikku dan aku bisa memiliki semuanya, kata Abu Nawas menjelaskan. Maksudmu bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kebingungan. Begini Paduka yang mulia, kebanyakan manusia bodoh di dunia ini lebih memilih harta dunia ketimbang pemilik sejatinya, yaitu Allah. Banyak manusia berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan sebagian kecilnya saja. Padahal kalau dia mau memilih dan memiliki Allah, niscaya bukan hanya semua yang ada di muka bumi ini yang akan menjadi miliknya, melainkan Allah pun akan menjadi miliknya. Dan jika Allah telah menjadi miliknya, semuanya akan ia dapatkan. Itulah alasannya kenapa aku memeluk Paduka. Dengan begitu aku telah memiliki Paduka. Jadi semua yang Paduka miliki kini menjadi milikku juga, termasuk istana dan harta seisinya, ujar Abu Nawas cengengesan. Kamu memang cerdik Abu Nawas, puji Baginda Raja. Maka sebagai hadiahnya kepada Abu Nawas, Baginda Raja mempersilahkan untuk memilih sendiri hadiahnya dan mempersilahkan Abu Nawas mengambil hadiah sebanyak yang ia inginkan. Akhirnya tanpa bersusah payah, Abu Nawas bisa mendapatkan hadiah emas yang lebih banyak daripada menteri istana. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang lelaki yang pelit sekali. Saking pelitnya, ia selalu memikirkan bagaimana cara terbaik agar ia tak terlihat memiliki banyak harta, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak akan meminta apapun darinya meskipun sedikit. Hingga pada suatu hari, ia berkeliling ke desa-desa tetangga. Di desa pemberhentiannya terakhir, ia menemukan desa yang mana semua penduduknya suka menolong dan dermawan. Lalu lelaki pelit ini berpura-pura menjadi orang yang sangat miskin. Tujuannya agar para penduduk desa iba padanya. Tanpa menaruh curiga, warga pun memberikan santunan banyak sekali, dari makanan, uang, dan juga baju. Kesempatan ini lalu ia manfaatkan untuk menimbun harta dan kekayaan. Kalau begini caranya, aku bisa kaya tanpa harus bekerja, pikir si lelaki kegirangan. Akhirnya lelaki ini memutuskan untuk menjadi pengemis. Setiap hari yang ia lakukan mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta-minta. Karena yang ia kenakan baju compang-camping tentu membuat para warga simpati dan kasihan. Hasil yang ia dapatkan dari mengemis cukup fantastis dan banyak sekali. Karena seringnya berbohong untuk mendapatkan bantuan, akhirnya kedok si lelaki terendus oleh salah satu penduduk desa. Kala itu ada seorang warga yang tidak sengaja melewati rumah lelaki pelit ini. Si lelaki terlihat mengenakan baju yang indah. Ia masuk ke dalam rumah sambil membawa harta hasil dari mengemisnya. Tak lama kemudian si lelaki kembali keluar, berganti mengenakan pakaian compang-camping. Si lelaki lalu melakukan aksinya mengemis ke setiap rumah warga. Ia tak menyadari bahwa aksinya kali ini sedang dipantau oleh salah satu warga desa. Kabar tentang kebohongan si lelaki akhirnya beredar di masyarakat. Para penduduk desa kini tak lagi memperdulikannya. Apabila si lelaki datang mengemis, para warga terus saja melanjutkan aktivitasnya, mengacuhkan rengekan dan tangisan palsu si lelaki pengemis. Terlebih saat mereka mengetahui apa yang dilakukan laki-laki itu dengan pemberian susu dan madu dari warga, karena ternyata diam-diam ia menimbunnya dan tak mau sedikit pun berbagi dengan tetangga sebelah. Tidak hanya menimbun susu dan madu, pria tersebut juga memendam uang dan harta hasil mengemisnya di dalam tanah di bawah rumahnya. Tujuannya supaya tak ada seorang pun yang tahu. Sementara itu di sebuah istana yang megah, Baginda Raja terlihat sedang ngobrol asik dengan Abu Nawas. Saya dengar kabar katanya di seberang sana ada desa yang hampir semua penduduknya dermawan. Apa betul Abu Nawas? Tanya Baginda Raja di sela-sela obrolannya. Saya sendiri belum tahu pasti Paduka,
karena saya belum pernah ke sana. Tapi yang saya dengar memang demikian adanya, sahut Abu Nawas. Baginda Raja pun menjadi penasaran dan terbesit keinginan untuk meninjau desa tersebut. Apa perlu saya temani, Paduka? Tawar Abu Nawas. Tidak usah, aku ingin melakukannya sendiri tanpa didampingi siapapun, balas Baginda Raja. Keesokan harinya, Baginda Raja segera memulai perjalanannya. Ia berangkat dengan pakaian biasa dan tanpa seorang pun yang mendampingi. Tujuannya agar tidak diketahui identitasnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Baginda Raja belum juga menemukan desa tersebut. Naasnya, Baginda Raja lupa membawa bekal makanan dan minuman, sehingga dirinya merasakan letih dan lemas. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya pun gemetaran karena tak kuasa menahan haus dan lapar. Untunglah dari kejauhan ia bisa melihat beberapa rumah penduduk. Dengan segera ia mempercepat laju kudanya. Tak lama sampailah Baginda Raja di depan rumah si lelaki pelit. Sayangnya baru hendak turun dari kudanya, lelaki pelit itu justru membentaknya. "Hei, jangan turun di sini. Aku tidak punya apa-apa, walaupun hanya segelas air putih." Baginda Raja pun terkejut mendengarnya. Katanya desa ini warganya dermawan semua, tapi kenyataannya tidak demikian, pikir Baginda Raja dalam hati. Terpaksa ia pun melanjutkan perjalanannya dengan sempoyongan. Karena tak kuasa menahan letih serta lapar, Baginda Raja pun terjatuh dan pingsan di tengah jalan. Saat ia tersadar, ternyata ia sudah terbaring di salah satu rumah warga. Ia tengah dikerumuni orang-orang yang khawatir dengan kondisinya. Setelah Baginda Raja siuman, para warga lalu memberinya makan dan minum. "Kamu dari mana? Kenapa sampai pingsan?" tanya salah satu warga. Tapi Baginda Raja sengaja menutupi jati dirinya. Ia berpura-pura mengaku dari desa seberang yang sedang melakukan perjalanan jauh. "Kalau kelelahan dan lapar, berhentilah dahulu, mampir dan istirahatlah di salah satu rumah kami. Pasti akan dipersilahkan dan diberi makan," kata para warga. "Saya sudah sempat berhenti di salah satu rumah warga, tapi saya malah dibentak dan diusirnya," balas Baginda Raja. Mendengar itu, para warga pun terkejut, karena belum pernah seorang warga pun yang mengusir orang asing saat meminta bantuan. Apalagi dengan kondisi yang tengah kelelahan dan kelaparan. Setelah ditelusuri, ternyata warga yang mengusirnya adalah warga pendatang. Dia adalah lelaki kikir yang suka mengemis. Para warga pun meminta maaf dan memberitahu kepada Baginda Raja siapa orang yang mengusirnya itu. Ketika kondisinya sudah pulih benar, Baginda Raja akhirnya meminta izin untuk pamit. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada para penduduk yang telah membantunya dengan sangat tulus. Saat Baginda Raja memacu kudanya kembali, ia terus memikirkan kebaikan hati para warga desa tersebut. Selang beberapa hari, desa tadi dihebohkan dengan datangnya serombongan pasukan berkuda dari kerajaan. Seakan tak percaya apa yang mereka lihat, para penduduk desa itu pun berhamburan keluar dari rumahnya. Tamu mereka kini membawakan sejumlah kuda yang mana mengangkut banyak makanan dan emas, lalu dibagikan pada tiap-tiap penduduk desa. Saking terkejutnya, mereka hanya bengong saat menerima pembagian hadiah. Mereka pun masih bertanya-tanya siapa orangnya yang telah memberikan hadiah begitu banyak. Setelah semua penduduk mendapatkan bagiannya, Baginda Raja yang berada di posisi paling belakang akhirnya muncul dan memperkenalkan diri. Ia segera turun dari kudanya dan menyalami satu persatu penduduk desa. Seketika itu juga penduduk desa baru mengetahui dia adalah sang penunggang kuda yang tersesat dan kelelahan, yang ternyata adalah rajanya sendiri. Dengan perasaan bahagia dan terharu, Baginda Raja kemudian menyampaikan terima kasih kepada seluruh penduduk desa. Tak berhenti sampai di situ, Baginda Raja juga mengundang mereka ke istana untuk menghadiri jamuan khusus.
Pada keesokan harinya, para warga desa tersebut datang ke istana memenuhi undangan Baginda Raja. Di saat perjamuan berlangsung, Baginda Raja memanjatkan syukur tak terkira karena masih ada banyak orang dermawan di wilayahnya yang ia pimpin. Mendengar kebahagiaan Baginda Raja, warga desa yang baik hati itu pun turut berbahagia. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah acara, Baginda Raja dikejutkan oleh suara tangisan seseorang yang merengek meminta masuk ke dalam istana. Karena penasaran, Baginda Raja meminta pengawalnya untuk mempersilahkan orang tersebut masuk dan menyampaikan keluhannya. Ternyata yang menghadap Baginda Raja adalah laki-laki kikir yang menolak membantunya beberapa waktu lalu. Di hadapan Baginda Raja, ia menangis terseduh-seduh. "Kenapa Paduka tidak menuju rumahku saja? Kenapa Paduka tidak menjadi tamuku saja? Andai saja Paduka menjadi tamuku, maka saya juga akan turut diundang dan ikut memperoleh bongkahan emas." Si lelaki kikir ini masih belum juga menyadari bahwa orang yang dibentak dan diusirnya tempo hari adalah Baginda Raja sendiri. Mendengar perkataan si lelaki kikir, semua orang pun tertawa serta memintanya untuk segera pulang. Sementara Baginda Raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dan terheran-heran bagaimana bisa seorang yang pelit bisa hidup di tengah-tengah orang-orang yang dermawan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan seorang menteri istana mempunyai anak yang suka menabuh rebana. Mungkin hal ini sekilas terlihat wajar, tapi di balik kebiasaannya itu membuat orang tuanya sangat terganggu. Bagaimana tidak, baik siang maupun malam, si anak tak mau berhenti menabuh rebana. Perilakunya ini tentu saja membuat orang tuanya resah. Setiap malam saat menjelang istirahat, si anak masih saja menabuh rebana. Ia akan berhenti manakala dirinya sudah mulai mengantuk. Begitu juga saat siang hari. Di saat suasana terik matahari yang panas, si anak menabuh rebana tanpa henti. Karena sudah tidak tahan dengan perilakunya, ayahnya yang seorang menteri mencoba menasehati. Tapi si anak tidak peduli, sehingga membuat ayahnya emosi. Lalu rebana yang ada di tangan anaknya segera direbut dan dibuang. Melihat hal itu, anaknya langsung mengamuk. Ia berteriak semalaman sampai pagi, bahkan sampai nekat akan terjun ke sumur. Untunglah beberapa pelayan rumah segera menghalau niat anak sang menteri. Atas kejadian ini, dengan sangat terpaksa Tuan Menteri mengembalikan rebana kepada anaknya. Si anak pun kembali ceria dan menabuh rebananya tanpa henti. Suatu ketika salah satu pelayannya menghadap Tuan Menteri. "Ampun Tuan Menteri, sepertinya anak Tuan diganggu makhluk halus sebab perilaku dan kebiasaannya tidak wajar. Kenapa Tuan tidak minta bantuan orang pintar?" kata si pelayan menyarankan. Atas saran si pelayan, maka dipanggillah seorang tabib untuk menyembuhkan kebiasaan aneh anak tersebut. Sang tabib menasehati kepada si anak bahwa jika dia terus menabuh rebana akan melubangi gendang telinganya. Namanya saja anak kecil, ia tak menghiraukan nasihat tersebut. Karena usahanya tidak membuahkan hasil, esok harinya dipanggillah tabib yang kedua. Tabib yang kedua mengatakan kepadanya bahwa menabuh rebana adalah kegiatan suci dan harus dilakukan hanya pada acara-acara khusus. Usaha ini juga menemui kegagalan, maka dipanggillah tabib yang ketiga. "Saya perhatikan anak Tuan memang susah dikendalikan. Lebih baik kalian mengalah saja sebagai orang tua," kata tabib ketiga. "Mengalah bagaimana maksudnya?" tanya Tuan Menteri. "Biarkan anak Tuan menabuh rebana sesuka hati, dan agar Tuan sekeluarga tidak terganggu, tutup telinga kalian dengan kapas," saran tabib ketiga. Namun saran tersebut ditolak mentah-mentah oleh keluarga Tuan Menteri. Hari berikutnya, Tuan Menteri memanggil tabib yang keempat.
Sang tabib membawakan buku yang berisi cerita dongeng anak. Ia pun mendekati anak Tuan Menteri dan membacakan cerita yang ada dalam buku tersebut. Awalnya si anak tertarik, tapi akhirnya ia memilih untuk kembali menabuh rebana. Usaha tabib keempat pun dianggap gagal. Begitu juga dengan tabib yang kelima. Meskipun sang tabib membacakan mantra, si anak tetap saja tidak menunjukkan perubahannya. Hal ini membuat Tuan Menteri kewalahan menghadapi anak satu-satunya. Hingga akhirnya terlintas di benaknya untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas. Maka pergilah Tuan Menteri menemui Abu Nawas. Ia pun menceritakan permasalahan yang sedang ia alami. Setelah mendengar keluhan Tuan Menteri, Abu Nawas kemudian bertanya, "Di rumah Tuan apakah ada palu dan pahat?" Mendengar pertanyaan tersebut, Tuan Menteri menjadi heran. "Ada, tapi apa hubungannya Abu Nawas?" kata Tuan Menteri balik bertanya. "Nanti Tuan juga akan tahu. Ayo, lebih baik kita segera ke rumah Tuan," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Menteri. Di sana, Abu Nawas terus memperhatikan si anak yang tengah asik menabuh rebana tanpa henti. Abu Nawas lantas berkata kepada Tuan Menteri, "Mana palu dan pahatnya?" tanya Abu Nawas. Tuan Menteri pun segera memberikannya. Abu Nawas lalu mendekati si anak dengan membawa palu dan pahat. "Saya perhatikan kamu semangat sekali menabuh rebana," tanya Abu Nawas. "Iya, karena bunyinya keras dan merdu," jawab si anak. "Benarkah? Saya jadi penasaran, ingin tahu apa yang ada di dalam rebana itu. Coba kamu congkel isinya," balas Abu Nawas sambil memberikan palu dan pahat kepada anak tersebut. Si anak yang juga penasaran menuruti apa yang dikatakan Abu Nawas. Si anak langsung memahatnya dengan palu sehingga membuat rebana tersebut pecah dan tidak bisa lagi digunakan. Si anak pun hanya bisa menyesali nasibnya. Ia mau menangis dan mengamuk tapi tidak berani karena yang merusak rebananya adalah dia sendiri. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.